pada diri kita yang zahir maupun yang batin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Nah, wa manahahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa manahahu kulla khuluqin jamilin hatta kana yu'rafu fi qaumihi bil amini lamma syahaduhu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha ithnatai asyrata sanatan kharaja ma'a ammihi Abi Talibin ila Syami hatta balagha Basra. Fara'ahu Buhaira ar-rahibu fa'arafahu bisifatihi. Faja'a fa'akhadha biyadihi wa qala hadha sayyidul mursalina, hadha rasulu rabbil alamina, hadha yab'athuhu Allahu hujjatan lil alamina. Qalu famin aina alimta dhalika? Qala innakum lamma aqbaltum minal aqabati lam yabqa sajaratun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudu illa lin nabiyyi wa ana najiduhu fi kutubina. Wa sa'ala Aba Talibin an yaruddahu khaufan minal yahudi faraddahu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manahahu, dan telah memberi siapa Allah hu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla khuluqin jamilin, tiap-tiap akhlak yang indah emang dikasih oleh Allah. Maka setiap ada orang yang akhlaknya bagus, sopan santunnya cakep, bukan cuman karena dia belajar, tapi karena Allah kasih dia. Jadi yang belajar an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman gitu, semua orang tahu. Tapi yang cinta kebersihan orang-orang yang dikasih sama Allah demen nama kebersihan. Jadi ngaji adabul insan semua boleh hatam mungkin, tapi yang kemudian setelah ngaji dia beradab adalah orang yang memang Allah berikan. Ini redaksi wa manahahu kulla khuluqin jamilin. Nabi telah memberikan siapa Allah kepada Nabi akan tiap-tiap akhlak yang bagus. Laisal jamilu bi aswabin tuzayyinuna innal jamila jamilul ilmi wal adab. Bukanlah keindahan itu dengan sebab pakaian yang menghiasi kita, tetapi keindahan itu adalah indahnya akhlak dan ilmu. Itu kan mahfuzatnya begitu. Laisal jamilu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Nah, Nabi mendapatkan itu dari Allah, kekhususan telah memberikan siapa Allah kepada Nabi akan tiap-tiap akhlak yang indah. Hatta kana yu'rafu fi qaumihi bil amin, sehingga adalah ia dikenal di kaumnya dengan orang yang terpercaya. Jadi memang Allah yang sudah mengkhususkan Nabi dengan berbagai pesona akhlak, dan sehingga walaupun belum sampai pada hari ditentukannya beliau sebagai seorang Nabi, maka kemudian beliau tetap menjadi orang yang dipercaya di kaumnya. Dan kalau orang udah percaya, itu pasti perihal karena tidak terdapat pada dirinya sesuatu yang mengecewakan.
Kita suka di masyarakat suka ada orang yang keseringan bohong, maka kemudian ente mah kalau sama dia kudu hati-hati gitu, suka mesen gitu. Kalau ngomong sama dia kudu hati-hati, kalau yang ono no. Nah, kalau ente itu aman sama dia. Cuman kalau yang itu kudu hati-hati, itu kan karena kesehariannya. Karena keseharian yang sehingga masyhur dia, dikenal karena tidak amanahnya. Ya aneh sih cuman bilangin aja, kalau ente mau jalanin juga terserah gitu. Iya, tahu sendiri. Jadi artinya memang ini menjadi hukum di masyarakat, bukan hanya terjadi di masa Rasulullah, di kita pun ya begitu. Setiap orang yang terpercaya maka dia akan terkenal. Jadi kalau buat peribahasa, ente kalau misalnya titip omongan pas aja udah bagus, agak kurang aja udah bagus. Nah, karena biasanya kalau titip omongan lebih. Tapi kalau nitip duit biasanya kurang. Nabi Muhammad SAW dikenal di kaumnya itu dengan yang terpercaya, bil amin. Lamma syahaduhu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala syahaduhu, mereka menyaksikan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kaumnya? Mereka menyaksikan min amanatihi, dari amanahnya Nabi, menyampaikan hak yang harusnya disampaikan. Antu adul amanati ila ahliha. Jadi Nabi menyampaikan amanah yang dititipkan kepadanya, termasuk kita nih amanah. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, itu amanah. Apakah kemudian kita gunakan untuk beribadah? Kita diberikan harta, itu juga amanah. Apakah harta kita ajak untuk berjuang di jalan Allah? Buat ngukurnya gampang. Bila hartamu mudah diajak untuk berjuang di jalan Allah, maka ketahuilah cara mendapatkanmu dipastikan cara yang baik. Karena harta itu dia akan bergerak pengennya buat dia terus. Karena kalau buat di jalan Allah berarti harta itu seakan berkata, titipkan aku di jalan Allah karena aku ingin membersamaimu terus nanti sampai yaumil qiyamah. Jadi harta yang dia didapetin dengan cara baik, pasti outputnya adalah kepada yang diridhoi oleh Allah. Itu salah satu cara untuk kita mengukur bagaimana kemudian yang kita miliki itu diridhai oleh Allah, termasuk kita punya badan. Kalau kita diajak gampang untuk beribadah, maka kita adalah orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, dan kita melaksanakan amanah dari diberikan umur, waktu. Kemarin waktu kita ngaji Ihya Ulumuddin dalam kajian tentang baca Al-Quran, itu diceritakan bahwa begitu banyaknya orang yang bisa 3 hari sekali hatam Al-Quran, sampai 1 hari sehari semalam 2 kali hatam Al-Quran. Saya tadi kebetulan ada seorang wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adani Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa
yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil awaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma syahaduhu, tatkala mereka menyaksikan, yakni kaum, hu akan Nabi min amanati, dari amanahnya Nabi, wa sidqihi, dan kejujuran Nabi, wa taharatihi sallallahu alaihi wasallam, dan kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap mereka yang mempunyai akhlak yang baik pasti akan dicintai bahkan oleh kawan maupun lawan kalau akhlaknya baik. Bahkan gara-gara akhlak itu seorang musuh akan menjadi kawan bahkan. Jangan deh, jangan sama dia, kalau sama dia mah gua nggak sanggup dah. Itu bukannya gua nggak berani, itu orang kebangetan lempeng gitu. Karena akhlaknya, walaupun dia sama musuh, itu kalau akhlak. Makanya ada yang bilang bahwa itu mah dia nggak punya akhlak, berarti nggak punya ilmu. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena buah dari ilmu itu adalah akhlak. Kalau dia punya ilmu banyak, dia baca kitab banyak, dia hafal hadis, tapi akhlaknya sama orang tua nggak bagus, ya namanya ilmunya nggak manfaat. Dia banyak hafalannya, tapi tidak banyak ilmunya. Kalau dia banyak ilmunya, ilmu dia pasti harusnya berbuah. Kalau ilmu yang bermanfaat, kalau ilmu yang nggak bermanfaat, ya nggak ada buahnya, nggak ada akhlaknya. Maka kalau orang yang ngaji tentang bagaimana Rasulullah SAW, diharapkan dia akan merasakan bagaimana kepribadian baginda Rasulullah. Nah, kita sekarang disuguhkan oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari tentang kehidupan masa kecil Nabi SAW sampai beliau menikah dan sampai kemudian diangkat menjadi Nabi. Walamma balaghat natai asyrata sanatan, dan tatkala telah sampai siapa Nabi isnatai asyrata 12 apanya sanatan tahunnya, jadi umurnya, jadi pada umur 12 tahun kharaja ma'ammihi, telah keluar siapa Nabi ma'ammihi, beserta pamannya Nabi. Siapa dia? Abi Thalibin, Abi Thalib. Ini pamannya Nabi. Jadi setelah dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib kemudian meninggalkan, diambil alih pengasuhannya atas tunjukkan dari Abdul Muthalib, yaitu Abi Thalib pamannya. Nah, jadi setelah sama kakek biasanya paman yang rada peduli sama dia punya ponakan. Nggak ada lain tuh. Jadi kalau kita punya paman, kita kudu harus hormat karena mereka memang mempunyai kasih sayang sama kita. Nah, ini Nabi SAW diasuh oleh pamannya, keluar pada saat umur 12 tahun ma'ammi Abi Thalibin ila Syami, ke negeri Syam. Kebayang Pak, mereka yang pernah umrah, ini Nabi Muhammad kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, umur 12 tahun diajak kemudian berdagang
ke negeri Syam. Apa kendaraan transportasinya pada saat itu kalau bukan sekedar hewan tunggangan onta? Belum lagi dengan perjalanan yang mendaki bukit, menuruni, melereng. Dan ini terjadi kepada baginda Rasulullah. Maka setiap pemimpin itu dia punya mental yang kuat. Dia enggak mental tempe. Dia pasti ditempa dengan sebuah pendidikan dan pengalaman yang akan membuat dia tidak mudah untuk menyerah. Dan Nabi Muhammad padahal kekasih Allah, tapi harus mengikuti perjalanan tempaan kehidupan. Kharaja ma'a ammihi Abi Talib ila Syam hatta balagha Basra, sehingga tatkala dia sampai ke Basra. Basra ini saya catat wa hiya asimatu Hauran wa min kibari muduni Syam. Yang disebut Basra itu adalah ibu kotanya Hauran, dan dia termasuk kota besar yang ada di negeri Syam. Mundzuz zamanil aqwal qabla Islam, sejak zaman yang panjang sebelum Islam masuk. Jadi memang ini kota yang disebut sebagai Basra, ini kota yang paling maju, kota besar di negeri Syam. Sampai dia ke Basra, fara'ahu Buhaira ar-rahibu, maka kemudian melihat akan Nabi siapa Buhaira ar-rahib, ini pendeta yang dia memang rahib itu mengkhususkan uzlah dirinya untuk beribadah kepada Tuhannya, rahib. Fa'arafau bisifati, maka mengenal siapa rahib akan Nabi bisifati, dengan sifatnya Nabi, tanda-tandanya, karena diceritakan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, diceritakan ciri-ciri dari Nabi Muhammad yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Cuman masalahnya kan dalam keyakinan kita Taurat dan Injil yang Injil aslinya udah nggak ada atau tidak ada yang tahu. Nah, dalam kitab aslinya Taurat dan Injil, dan orang Yahudi itu paling suka ngumpetin ayat yang kira-kira ngerugiin dia, diumpetin. Makanya yang terjamin tentang originalnya atau aslinya hanya Al-Quran. Kalau yang lain mereka mempunyai kepentingan diganti dengan sesuai kepentingan mereka. Tapi kalau Al-Quran enggak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah terlibat terus untuk menjaga kemurnian, kesucian daripada Al-Quran. Sampai di Buhaira, sampai di Basra, dia ketemu Buhaira rahib yang dia tahu tentang sifat Nabi. Faja'ah, kemudian dia datang, Buhaira datang. Fa'akhadha biyadihi, kemudian memegang siapa Buhaira biyadihi, dengan tangannya Nabi dipegang. Waqala, dan kemudian berkata Buhaira, hada sayyidul mursalin, ini dia penghulunya para utusan. Jadi umur 12 tahun tuh diajak sama pamannya ke Syam, melewati lembah. Umur 12 tahun Pak, kelas 6 SD udah diajak ke luar negeri dan dengan perjalanan yang begitu berat. Jadi memang kalau anak laki kudu dididik untuk punya mental yang tangguh. Jangan justru malah dimanjakan, akhirnya jadi mental tempe. Ente nggak selamanya nemenin anak ente. Kalau ente udah kagak ada, dia akan menjadi orang yang kebingungan karena mentalnya nggak dibangun. Tapi baginda Rasulullah dari sejak di kandungan sudah ditinggal ayahnya. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Bertubi beliau merasakan kesedihan-kesedihan yang kemudian sampai kakeknya ditinggal lagi oleh kakeknya. Dan pada akhirnya nanti akan ditinggal juga oleh pamannya. Artinya dilahirkan dari keadaan-keadaan yang begitu berat yang akan membentuk jiwa yang dia kuat, tangguh dalam menghadapi berbagai keadaan. Sampai di Basra dia ketemu Buhaira dan dipegang beliau punya tangan oleh Buhaira, karena dia tahu, nih Buhaira tahu ini orang ada semua ciri-cirinya di dalam kitabnya. Bahkan diceritakan emang dia nungguin, dalam riwayat disampaikan dia memang nungguin, bahkan bakal lewat dari tempat itu seorang yang disebut Nabi akhir zaman. Nah, akhirnya ketemu beliau.
Hadza rasul rabbil alamin. Bermula ini itu utusan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Hadza yab'athuhu Allahu hujjatan lil alamin. Bermula ini sambil pegang tangan Nabi Muhammad yang telah mengutus siapa Allah sebagai hujjah bagi lil alamin, bagi semesta raya. Al alamin ma siwallah. Selain Allah namanya alam. Al alamin ma siwallah. Qalu, kemudian Abu Thalib beserta rombongan bertanya, famin aina alimta dzalik? Dari mana engkau mengetahui yang demikian itu? Pede banget dia bilang, ini Sayyidul Mursalin, ini Rasul Rabbil Alamin, ini yab'atsullahu hujjatan lil alamin. Kata Abi Thalib dan orang-orang yang membersamainya, famin aina alimta dzalik? Ente dari mana tahunya bahwa ini adalah Sayyidul Mursalin? Abu Thalib nggak tahu bahwa yang bersama dia adalah Sayyidul Mursalin, Rasul Rabbil Alamin. Kemudian dia jawab, qala, berkata, menjawab siapa Buhairah, innakum, sesungguhnya kalian, lamma aqbaltum minal aqabah, ketika kalian datang dari bukit. Jadi udah dilihat nih dari bukit, dia udah lihat dari kejauhan, saking nungguin bahwa akan ada rombongan yang diantara mereka ada seorang anak yang dia sebagai nabi akhir zaman. Maka dari begitu ada rombongan yang kelihatan, dia mulai perhatiin sama Buhairah. Lam yabqa syajaratun wala hajarun illa kharra sajidan. Tidaklah menetap apa pohon wala hajarun dan batu illa kharra sajidan, kecuali dia tersungkur dalam keadaan sujud. Jadi kata beliau, kata Buhairah, tatkala kalian menuruni bukit, maka aku melihat tidak ada pohonan dan bebatuan kecuali dia akan merunduk dalam keadaan sujud. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Coba lihat, pohon batu merunduk, karena ini diperlihatkan oleh Allah kepada Buhairah. Pasti ada orang istimewa. Makanya ada orang-orang yang sekarang kemudian menafikan tentang karomah-karomah gara-gara saking bencinya sama nasab. Ini sekarang akhirnya karomah nggak dipercaya. Emang sasarannya adalah orang Wahabi membuat orang-orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak percaya sama karomah. Dia bilang tahayul, dia bilang halu. Padahal di dalam Al-Quran diceritain tuh bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran seorang pemuda yang tidur 100 tahun. Kemudian begitu bangun ditanya, berapa lama engkau tidur? Cuma setengah hari. Lihat tuh makanan sebelahnya berubah, yang ini kagak berubah. Nah sekarang ini dijadikan sebuah alat, hati-hati Pak. Jadi nggak percaya makaromah, halu. Karena kebenciannya kepada Ba'alawi. Mereka kemudian memukul rata, dan inilah target orang Wahabi, merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua berdasarkan akal, nggak masuk akal. Ente kagak nggak fairnya giliran sama Mama Gufron lo percaya? Iya kan? Memang kebencian begitu. Ini baginda Rasulullah di umur 12 tahun. Ustadz itu Nabi? Iya, kalau Nabi namanya mukjizat. Kalau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi. Kalau tanda-tanda di masih kecil udah ditunjukkan juga. Tapi perkara Allah mampu melakukan apa saja dengan mudah, itu harus diyakinin, nggak sesuai dengan akal kita. Nah, ini orang-orang Wahabi sekarang mereka mengatakan karomah itu nggak ada karomah. Jangan ya akhi, Allah kasih kemuliaan. Itu yang namanya Mbah Yai Hashim Asy'ari, diceritakan riwayat masyhur menggendong Nabi Khidir kan. Dalam riwayat pada saat beliau sedang jadi murid Mbah Khalil Bangkalan, nggak masuk akal. Nabi Khidir digendong, tapi kan kita mendapatkan ini sebagai sebuah keistimewaan dari Mbah Yai Hashim Asy'ari. Dan itu sangat mungkin ketika beliau diceritakan mimpi tidur didatangi oleh Imam Bukhari, begitu bangun beliau hafal Sahih Bukhari, itu sangat mungkin. Mbah Yai Khalil Bangkalan ketika belajar Alfiyah, emang belajarnya di mana?
saat kepada seorang wali yang udah meninggal dunia, beliau baca tuh di situ alfiahnya, dia baca, dan begitu malam ke-40 hari ngimpi tidur ketemu dengan ini wali yang beliau pengen jadi gurunya, pengen belajar sama beliau, belajar dalam impiannya, bangun jago nahwu. Hal-hal yang baik kayak begini begitu mudah. Sama ketika Allah kemudian memberikan fasilitas surga kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ukuran amal kan nggak seimbang, amal kebangetan sedikit. Tapi karena engkau adalah umat Nabi Muhammad, nggak boleh ada yang masuk surga duluan kecuali umat Nabi Muhammad. Dan itu salah satu keistimewaan. Wala yasjudu illa lin nabi, dan tidaklah sujud itu pohon maupun batu kecuali untuk seorang nabi. Wa ana najiduhu fi kutubina, dan aku mendapati itu ada di di kitab-kitab kami. Jadi ada, kata beliau itu, kata Buhairah, kami mendapatkan sifat ciri-ciri itu dalam kitab kami. Jadi Nabi sudah diceritakan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya bersyukur Pak, kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita jangan ikut-ikutan orang ngebenci begini, biarin. Sekarang tambah berani Pak. Saya kalau nyampein begini bukan berarti kita ngebenci, kita ngejagain jangan sampai kita ke bawah-bawah. Ente benci harus tes DNA dong, udah lu kalau nggak percaya udah, mau maksain banget dia mau dites DNA, larinya kemana tuh tes DNA? Sama orang Arab juga kan ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, tes DNA-nya sendiri nggak? Atau kenapa ente ngotot banget pengen menghina orang, pengen menyakiti orang? Jangan deh, karena kemuliaan itu semuanya dalam ketentuan Allah. Ente jangan ngiri. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alasannya apa? Saya pengen kejelasan Ustaz. Udah percuma, ente nggak perlu dijelasin, emang udah benci-benci. Biarin aja. Bang Haji Sofyan nih, mau anaknya ada yang percaya, anaknya Pak Haji Zainuddin ya. Zainuddin lu mau percaya bang, enggak, urusan lu nggak ada ruginya. Tapi kalau nyuruh, enggak, minta, pokoknya saya mau minta tes DNA. Oh, yang ada kita tabokin orang, bener apa enggak? Bener enggak bang? Logikanya begitu. Hah? Artinya dia udah nggak percaya sama kita udah bilang, nih, gua anaknya Pak Haji Zainuddin. Nggak percaya, buktiin dulu tes DNA. Iya. Yang mending kita tabok. Lu nggak percaya udah. Nggak usah. Apa pentingnya dia nggak percaya juga, nggak ada masalah. Ini sama nih sekarang nongol juga di setiap pengajian tuh nongol di TikTok. Orang-orang pembenci, dan ini karena urusan dunia nih, karena urusan dunia. Wasa'ala Aba Talibin, dan meminta siapa? Buhairah Aba Talibin kepada Abu Talib, ayyaruddahu, bahwa mengembalikan siapa Abu Talib hu akan Nabi, khaufan, karena takut, minal Yahudi, dari orang Yahudi. Ini bahaya kalau nanti ketahuan sama orang Yahudi dan dia tahu ciri-ciri kenabian ada. Mereka kan maunya Nabi dari bangsa dia. Maka kemudian nih, karena orang Yahudi yang beriman kepada Allah nih, Buhairah, maka dia bilang, ajak pulang deh, ajak pulang, bahaya berabe, kalau ketemu orang Yahudi bisa dimatiin. Faraddahu, maka mengembalikan siapa Abu Talib akan Nabi, nggak jadi diterusin perjalanannya. Jadi memang kadang-kadang harus ada orang-orang yang menjaga siapa yang disebut sebagai orang-orang istimewa. Harus kita menjadi orang-orang di sampingnya, mencintai para habaib, mencintai para ulama, para kiai. Udah itu yang benar. Ulama Nusantara, kiai-kiai ente kudu hormatin, kudu cintain. Habaib kudu ente hormati, kudu ente cintai. Tapi siapapun yang menebar kebencian jangan diikutin.
Kan selesai Pak. Kalau emang pengen bener menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, ente lihat kalau dia seorang kiai mengamalkan ilmunya, ente cintai, ente ikutin. Ente lihat kalau dia habaib mengamalkan ilmunya, cakep akhlaknya, ente ikutin, ente cintain. Kalau emang nggak sesuai dengan itu, ya udah ente nggak usah ikutin, kan selesai. Jangan kata cucu Nabi, anaknya Nabi Adam ada yang namanya Qabil Habil. Emang berarti semuanya anak Nabi terus jadi orang baik semuanya? Qabil diceritain ngebunuh Habil. Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an. Diceritain di Al-Quran. Gak bisa, ini gak pantas karena kita curiga bukan durian Nabi, akhlaknya tidak seperti Nabi. Ente makanya kalau ngaji rada kenyang, jangan cuma sedikit, apalagi cucu yang kebawahan. Ada aja orang-orang yang kemudian mereka mencari celah. Makanya tugas kita menebarkan cinta karena Nabi rahmatan lil alamin, itu kudu contoh. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsanian yang kedua ila Syami, ke negeri Syam, ma'a Maisarah, bersama Maisarah. Maisarah ini laki. Jangan disangka perempuan Maisarah, namanya Maisarah tapi ini laki. Makanya disebut gulami Khadijah, pembantunya Siti Khadijah, Maisarah. Sama kayak Ikrimah, anaknya Abu Jahal kan Ikrimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, yakni meridhoi Sayyidah Khadijah, fi tijaratin laha, pada perniagaan miliknya Khadijah, qabla an yatazawwajaha, sebelum bahwa menikahi siapa Nabi akan Khadijah, hatta balagha suqa Basra, sehingga sampai kepada pasar Basra. Yang kedua sampai ke pasarnya perniagaan. Kalau yang pertama nggak sampai, baru sampai di kota Basra, tanah Basra, ketemu Bu Hairoh suruh pulang. Yang kedua karena niatnya dagang. Tuh lihat Nabi berdagang, mempunyai jiwa pedagang, artinya tetap mendapatkan gemblengan dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raja'a ila Makkah, kemudian pulang kembali siapa Nabi ila Makkah, ke Mekah. Fatazawwaja Khadijah binta Khuwailid, maka menikahi siapa Nabi Khadijah akan Khadijah binta Khuwailid, putrinya Khuwailid. Walahu 25 sanatan, dan itu bagi Nabi 25 sanatan, bermula 25 tahun. Jadi Nabi pada saat itu umurnya 25 tahun. Wahia, dan bermula Khadijah awwalum ra'atin tazawwajaha, dan bermula Khadijah itu pertamanya perempuan yang menikahi siapa Nabi akan imro'ah. Jadi Khadijah, Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang dipersunting oleh baginda Rasulullah, umur 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah dalam riwayat umur 40 tahun. Seorang saudagar kaya, wanita yang kaya dari keturunan keluarga terhormat, dan Nabi menikahinya pada umur 25 tahun. Wa awwalu imra'atin matat min nisaihi, dan Khadijah adalah pertamanya perempuan yang mati dari min nisa'i, dari istri-istrinya Nabi. Walam yanqih 'alaiha ghairaha, dan tidak menikah siapa Nabi 'alaiha, atas Siti Khadijah, ghairaha, selain dari Siti Khadijah. Artinya saat bersama Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikah kepada wanita lain. Makanya ini dijadikan sebuah alasan kalau ada orang yang pengen, ente nggak kayak Nabi, nikah istrinya banyak. Iya, tapi Nabi menikah setelah istri pertama meninggal. Itu orang yang perempuan ada lagi alasannya. Pas begitu ngaji ini, tuh Nabi nggak menikah sebelum istri pertamanya meninggal. Jadi ada lagi jawabannya. Walam yankih 'alaiha ghairaha. Wa amarahu, dan memerintahkan hu akan Nabi siapa Jibril, artinya memohon siapa
Jibril kepada Nabi an yaqra'a alaiha assalamu min rabbiha, untuk menyampaikan atas Khadijah salam dari Tuhannya. Ini wanita istimewa, Bu. Mudah-mudahan ibu ngaji akan mendapatkan kemuliaan seperti Sayyidah Khadijah. Dapat salam dari Allah, dapat salamnya dari Allah. Malaikat Jibril turun kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad, mohon sampaikan salam dari Allah untuk istrimu Sayyidah Khadijah. Istri dapat salamnya dari Allah. Jadi kedudukannya begitu istimewa Sayyidah Khadijah. Jadi kalau kita punya istri yang solehah, maka dia melebihi dari kenikmatan apapun yang ada di dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu kesenangan, tapi sebaik-baik kesenangan saat engkau bersanding dengan istri yang solihah. Kalau udah punya istri solihah, kenikmatan apapun yang ada di luar tidak bisa menyentuh kenikmatan saat bersama dengan wanita solihah, istri yang solihah. Makanya disebutlah sebagai perempuan itu untuk litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa tenang bersamanya. Jadi tugas perempuan bagaimana membuat tugas istri, membuat suami menjadi damai, tenang. Dan ini dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Orang yang pertama terdepan pasang badan membela suaminya. Bukan malah kebalikannya. Istri malah justru terdepan membuka aib suaminya. Wah, berapa ini? Makanya ingetin Pak, kalau punya istri lagi ngambek terus dia ngupdate status yang kagak enak tentang suaminya, tegur. Ente jadi bini malah duluan buka aib suami. Untungnya apa? Ini masalah sepele, tapi ente telah menyebarkan sesuatu kepada orang banyak tentang perlakuan suami ente. Jangan dikira orang di luar semuanya mendoakan supaya ente bahagia. Ada juga orang-orang yang nungguin kehancuran ente dan dikasih unjuk pintunya sama bininya sendiri. Sepele Pak, gambar nangis, bikin tulisan, ternyata berumah tangga tidak senikmat waktu pacaran. Ya iyalah, beda kalau pacaran malu nggak disuruh nyuci piring. Kalau gitu keluar. Tapi perlu dikasih unjuk, jangan ente telan. Kalau bahasanya orang-orang Jawara, biar meleduk di dalam perut. Mana Bang Jawara ya? Meleduk di dalam perut, jangan sampai keluar. Jagain, ini gampang banget curhat di status. Wah, saya dapetin banyak itu. Kalau dia santri saya itu langsung saya tegur tuh, jangan. Bini model apa membuka aib suami buat orang banyak. Harusnya engkau hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Duluan hunna libasul lakum. Mereka istri adalah pakaian untuk kalian. Kalau pakaian ada luka apapun ketutup sama pakaian. Artinya dia menutup aib dari suaminya. Wa antum libasul lahun. Ente juga yang laki jangan jadi kayak perempuan masang status. Ternyata nggak enak juga ya. Ini dipasang status. Wah, dengar tulisan status begitu, maaf ya, yang janda demen sama dia lagi kegirangan terus-terus. Gara-gara dia punya status yang nggak enak. Jangan umpetin. Jangan gampang pasang status yang dakwah-dakwah aja, yang baik-baik aja. Jangan kita jadi membuka aib orang lain. Nah, ini Sayyidah Khadijah mendapatkan salam dari Allah dari lantaran punya keistimewaan. Dikit lagi, tsumma habbaba ilaihil khalwata, kemudian menjadikan cinta siapa Allah ilaihi kepada Nabi al khalwata akan khalwat, wa ta'abbud li rabbih, dan beribadah kepada Tuhannya. Khalwat artinya berduaan pada saat beliau di Gua Hira. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'ah, dan adalah Nabi berkhalwat di Gua Hira, yata'abbadu fihi al-layali dzawatil adadi, beribadah siapa Nabi fihi di dalam Gua Hira al-layali dzawatil adadi, malam-malam ad-dzawatil adadi yang memiliki bilangan, artinya ada bilangan khususnya. Jadi tidak diketahui berapa lama, tapi bermalam-malam.
Wa bughidat ilaihil awthanu, dan dijadikan benci kepadanya apa? Patung-patung allati ya'buduha qaumuhu, yang menyembah akan awthan siapa qaumuhu, kaumnya Nabi. Falam yakun syai'un, maka tidak ada apa sesuatu itu abghada ilaihi min dzalika, yang paling dibenci kepada Nabi, min dzalika, dari yang demikian itu. Nabi paling benci sama patung-patung itu. Falamma kamulalahu arba'una sanatan, maka tatkala sempurna bagi Nabi, apa yang sempurna, arba'una sanatan, 40 tahun, asyraqat alaihi anwarun nubuwati, memancarlah atas Nabi apa yang memancar, anwarun nubuwah, cahaya-cahaya kenabian pada saat Nabi berumur 40 tahun. Wa akramahullahu ta'ala, dan telah memuliakan akan Nabi siapa, Allah ta'ala, birisalatihi, dengan risalahnya, wa ba'athahu ila khalqihi, dan Allah mengutusnya kepada makhluknya. Wala khilafa anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumal itsnain, dan tidak ada perdebatan bahwasanya waktu diutusnya Nabi itu adalah pengangkatan sebagai Nabi itu yaumul itsnain, pada hari Senin. Kalau itu nggak ada perdebatan. Waqtulifa fi syahril mab'ats, dan diperdebatkan pada bulan pengangkatannya Nabi, pengutusannya Nabi itu. Kalau bulannya diperdebatkan, tapi kalau harinya enggak, hari Senin. Emang hari Senin ini diistimewakan, kita udah ngaji pertemuan sebelumnya. Hari Senin keistimewaannya. Faqila, maka ada pendapat dikatakan litamanin madaina min syahri Rabiul Awal, yaitu 8 yang telah berlalu dari bulan Rabiul Awal. Artinya 8 hari berlalu daripada bulan Rabiul Awal. Sana ihda wa arba'ina min amil fil, tahun 41 dari tahun fil. Hadza qaulul aktsarin, ini pendapat yang paling banyak. Jadi dia ada di hari Senin di atas 8 daripada bulan Rabiul Awal, yaitu 41 tahun fil. Hadza qaulul aktsarin. Wa qila, dan dikatakan bal kana dzalika fi Ramadan, akan tetapi atau bahkan adalah ia itu di bulan Ramadan. Jadi bi'tsahnya itu di bulan Ramadan. Wahtajjaha ulai biqauli ta'ala, dan berdalil mereka ini yang berkata di bulan Ramadan, bukan di bulan Rabiul Awal diutusnya Nabi itu, bi'tsahnya Nabi itu, tapi di bulan Ramadan, harinya tetap hari Senin. Karena dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena bulan Ramadan itulah diturunkan dalamnya Al-Quran. Waqila, dan dikatakan ibtidaul mab'ats kana fi Rajab. Ada yang berpendapat bahwa permulaannya diutus Nabi itu sebagai nubuwah di bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kita sudah masuk kepada kajian masa kecil Nabi hingga kenabian, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada anak-anak Nabi, putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana la tufarriq bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.